Bismillahirrahmanirrahim. 22 Desember 2024. Saat ini kita menyusuri jalan Trans Sulawesi antar provinsi, antar kecamatan, ruas Salodik Bualemo. Kita saat ini akan menuju ke Bualemo. Alhamdulillah jalannya sebagian sudah diperbaiki. Ya, sebagian belum, sebagian sudah. Alhamdulillah yang ini sudah. Ya, ada pohon yang tumbang tapi tidak ada yang mau benahi. Entah siapa yang ditunggu, kita tidak tahu. Jalannya kurang lebar, sementara jalur menuju Bualemo ini banyak truk yang melintas di jalan ini. Entah mengapa, sebuah wilayah yang sangat banyak tambang, saya melewati tadi ada berapa tambang tadi itu. Tapi pendapatannya diarahkan kemana itu? Coba penghasilan tambang sebuah daerah itu dikembalikan ke daerah dalam bentuk infrastruktur jalan yang diperlebar, yang dipermulus seperti itu, tapi lebarnya harus 10 kali lipat dari ini. Jangan dibuat sempit begini. Ini kan jalannya manusia, bukan jalannya makhluk lain. Jalannya manusia itu harus agak lebar sedikit untuk kendaraannya, kasihan. Nah, tolong dikasih lebar jalan ini, jangan dibiarkan sempit begini. Ya, kalian kan para pejabat itu kan manusia juga kan. Ya. Ini kalau trek ketemu dua ini bagaimana ini? Repot sekali, harus berhenti salah satunya ini karena sempit jalannya ini. Iya, sempit ini jalan ini. Cuma kalau dibandingkan dengan Kabupaten Pulau Taliabu, ini jauh lebih baik ini. Ini bagaikan di sorga sudah ini. Kabupaten Pulau Taliabu itu dari Bobong ke Gele, dua kecamatan yang berdampingan yang hanya berjarak 26 km. Jalannya harus melewati kubangan kerbau, lumpur pada ruas Beringin Gele yang cuma 6 km. Nah, selebihnya, wah, jalan Lapen, Beringin Bungin, itu Lapen yang juga berlubang-lubang. Ya, dengar kabar sekarang mau diperbaiki, mudah-mudahan lah. Ya, kemudian selebihnya dari Banai ke Bobong itu jalan impres dan jalan yang dibangun oleh Pemprov Maluku Utara. Jadi APBD Kabupaten Pulau Taliabu yang ratusan miliar tiap tahun itu kita tidak tahu digunakan di mana. Hanya beliau-beliau yang tahu itu. Mereka yang biasa disebut kepada yang terhormat kalau di acara-acara itu. Ini jalannya berliku-liku tapi sempit ini. Kalau kita mau kendaraan di tikungan ini repot ini. Kita harus buang ke tanah. Sementara tanahnya itu batu, lumpur, aduh, lubang, jurang, enggak tahu. Berbahaya ini. Kita terpaksa harus klakson terus ini. Iya, ini harusnya jalan satu mobil saja ini. Ini kalau dua mobil ketemu gimana nih? Terpaksa kita tidak boleh cepat, ini harus pelan-pelan. Ini apa lagi, tambang ini kah? Tambak atau tambang? Oh, tempat apa itu? Luar biasa di jalan ini. Sempit sekali. Ini aspal baru ini.
Tadi dari Salodik sampai di sekitar 1 kilometer di belakang saya ini atau mungkin 500 meter itu jalannya berlubang-lubang. Sempit sekali. Sempit sekali jalannya nih. Ini kalau ketemu dua mobil kita jatuh di jurang situ ya. Kalau ketemu truk ini sudah pelan ini. Oh, dirabat beton kiri kanannya nanti. Ini kalau dirabat beton kiri kanan begini agak lumayan ini. Namanya penurunan begini. Ya, Kabupaten Pulau Talebut harus meniru begini caranya, walaupun tidak selebar standar jalan aspalnya, walaupun cuma selebar ini, yang penting kiri kanannya dirabat beton. Jadi yang dirabat beton itu sayap jalan kiri kanan, bahu jalan namanya, bahu jalan. Jangan rabat beton semuanya, karena kalau semuanya itu ban akan botak itu, dan tidak rapi, tidak rata dia, tidak mulus akhirnya, jelek. Ya, moga-moga warga Pulau Taliabu punya kesadaran untuk ke depan jangan pilih pemimpin dari keluarga yang tidak mau bangun jalan. Ya, Anda harus punya prinsip memilih pemimpin itu untuk pembangunan Pulau Taliabu, bukan untuk memperkaya sekelompok orang dan kemudian membagi-bagi uang di malam pilkada 100.000, 500.000, 1 juta, atau janji yang tidak dipenuhi juga, terkadang janji palsu. Jangan mau seperti itu. Oh, ini mobil apa nih? Truk atau wah, tronton mini. Dia punya bak belakang itu besar macam Exa tadi, tronton yang muat eksavator di jalan Salodik tadi. Terpaksa kita buang, ya ban belakang jatuh di lubang. Masya Allah. Kasihan itu mobil. Wah, di depan ada mobil ini. Gimana ya? Bisa dilambung kah tidak ini jalan sempit ini? Oh, bisa, alhamdulillah. Oh, cukup juga lebar jalan ini. Oh, tapi dia buang, kasihan. Dia jatuh banyak di aspal. Ini kalau pas tronton di depannya kita ini, kita tidak bisa lambung ini. Cara lambungnya itu kita buang ke tanah ini. Wah, ada pemandangan yang indah di tepi laut ini, Masya Allah. Seandainya ini adalah jalan di pantai selatan dari Kawalo sampai di sampai di Poho apa ini, Samuya, atau di Air Kadai, atau di Waikoka, luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan Taliabu secepatnya dibangun seperti ini oleh bupati yang terpilih atau siapa sajalah, barangkali gubernur, barangkali presiden. Kalau ada pemerintah daerah yang tidak mau bangun jalan, mohon kepada pemerintah pusat segera audit forensik, jangan sampai mereka itu sudah melakukan perbuatan yang aneh-aneh itu, yang harus dimasukkan di penjara. Ya, harus begini jalan yang benar, ini baru betul-betul berkemanusiaan yang adil dan beradab. Cuma saja ini kurang lebar.
Ya mohon diperlebar karena daerah tambang ini kaya raya negeri ini. Ini daerah sawit ini, daerah sawah, sawit, sawah dan tambang banyak di Bualemo ini. Jangan dibiarkan jalannya sempit begini, harus bikin 10 meter lebar atau 20 meter lebarnya ini. Sekaligus bahu jalan. Gunung itu harus dilobang, bikin terowongan. Dari Bunga sampai di Bualemo ini lobang. Begitu. Ya, alhamdulillah jalannya sudah mulus, dulu ini berlubang-lubang ini, parah. Ya, semua alhamdulillah. Cuma kan kekayaan negara ini sangat melimpah, bukan cuma sekedar mulus sempit begini, tapi harus mulus lebar 20 meter. Di seluruh Indonesia harus begitu. Supaya jalanan itu semua bisa dimanfaatkan oleh semua kendaraan. Lalu dirawat, jangan dia berlubang. Kapan dia berlubang cepat tempel. Begitu pula bahu jalan, jangan dia berumput. Di beton supaya jangan berumput. Ya, ini tikungan kita harus pelakon berhubung. Ya, biasa jalan aspal mulus begini banyak laju-laju dari depan ini. Jadi mana HP? Ini. Ya, suasana baru habis hujan, gelap dan berkabut, pegunungannya berkabut dan sebentar lagi mungkin sudah masuk waktu maghrib. Kita tinggalkan kota Lubuk tadi sudah azan asar. Kita sudah mulai bergerak menuju ke Bualemo melewati puncak Salodi yang tadi itu hujan deras. Oh tidak, hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Sampai saat ini masih ada hujan rintik-rintik ini. Mereka mau suka cepat, jadi saya persilahkan duluan. Suasana langit mendung tebal dan di lautan sana nampaknya hujan deras. Memang dari tadi pagi kita lihat cuaca sepertinya macam mau hujan. Dan ternyata benar hujan. Alhamdulillah kita saat ini melintasi jalan yang cukup mulus. Moga-moga kabupaten-kabupaten yang tertinggal segera menyelesaikan diri untuk membangun jalan yang bagus seperti ini, yang mulus seperti ini. Cuma jangan sempit seperti ini, misalkan lebarnya 5 kali lipat dari ini. Jangan cerita anggaran tidak ada. Negara ini negara kaya. Negara kaya.
banyak anggaran. Kalau ada pejabat daerah yang bilang tidak mau bikin jalan, sebaiknya mundurlah, berhenti dari jabatanmu itu, karena kamu itu tidak mampu sebenarnya. Ini dirapat beton seperti ini. Supaya kalau kita ketemu truk atau mobil di tikungan, kita bisa menghindar dan ban tidak jatuh di tanah. Ya, ini kita ketemu mobil di depan ini. Ya, tapi sebelah kiri sana ada rabat beton. Nah, mereka minggir ke rabat beton. Gitu. Iya, itu baru pintar itu namanya. Wah, ini ada acara apa ya? Orang santai di sini, luar biasa ya. Orang santai di sini. Ya, rangka apa itu ya? Sana hujan deras di laut sana. Wih, ini kerikil banyak di sini ya. Wih, kerikil alami luar biasa ya. Mereka di sini membangun jalan tidak perlu cari kerikil jauh-jauh. Ini material nomor satu ini di Indonesia. Kalau jalan di Sulawesi ini, iya. Kalau di sini banyak tambang, banyak negara kaya ini, tapi kenapa jalannya sempit sekali begini ini? Ini penghinaan kepada masyarakat ini. Apalagi dibiarkan berlubang, itu penghinaan besar. Anggaran itu harus benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran pejabat. Pejabat yang makmur itu harus dihukum mati, karena mereka itu ditugaskan untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan keluarganya. Kita sedang menanjak naik. Nah, ini kayaknya sudah puncak ini. Iya. Nah, mudah-mudahan jalannya bertahan terus seperti ini, dikasih mulus seperti ini. Dan semua yang ada yang berlubang-lubang, seluruh ruas jalan di Sulawesi ini tidak boleh ada yang berlubang. Karena ini kaya, ini negeri ini kaya. Begitu pula kabupaten-kabupaten lain di Indonesia ini. Semua daerah kaya di negeri ini. Kalau ada kabupaten yang miskin, ya harus disuplai oleh daerah yang kaya, disubsidi silang namanya. Karena kita satu negara dengan dasar persatuan Indonesia. Artinya, kesejahteraan itu harus betul-betul menyatu, meliputi seluruh wilayah se-Indonesia. Itu namanya persatuan. Bukan persatuan sekedar ucapan di mulut, tapi persatuan yang sesungguhnya. Menyatu yang sebenarnya. Ya.
kalau dari Salodi begini dari tadi sampai ini. Tapi dari Salodi jalannya berlubang-lubang, jauh sekali, barangkali berapa kilo tadi lubang-lubang ini. Mau ada 20 kilo ke apa? Dia ikut lebar aspal. Ya itu kan karena sempit jalannya kita harus buang ban mobil sebelah kiri ke bahu jalan. Cuma bagus kalau sudah ada bahu jalan begini yang di beton, ya aman sudah. Tadi itu sudah bahutan, balobang, tanjakan curam, masya Allah, lengkaplah penderitaan. Jalannya naik turun gunung dan mengular, belok-belok. Mimi mimi danana, mimi dana danana.